Lalu pada pemeriksaan sensorik, tadi kan ada beberapa pemeriksaan, nah itu hubungannya adalah dengan ini, karena posisinya pada medullospinalisnya juga berbeda. Jadi kita bisa menentukan kira-kira kelainannya ada di mana nih. Misalnya pasien ini tidak bisa menentukan propriosepsinya, tidak bisa menentukan mana letak sendinya, dan juga vibrasinya pasiennya juga tidak bisa merasakan. Jadi kita bisa kira-kira bahwa kerusakannya kurang lebih ada di dorsal column medial meniscus karena dia ini yang di sini itu fungsinya untuk deep touch, proprioception, and vibration. Sedangkan apabila pasiennya tidak bisa merasakan rasa nyeri dan juga temperatur, maka kurang lebih kerusakannya berada di lateral spinothalamic tract. Lalu untuk light touch, diaturnya dari anterior spinothalamic tract di sini. Jadi kita bisa mengira-ngira bagian mana kira-kira di medullospinalis yang mengalami kerusakan. Oke, selanjutnya kita berpindah ke pendekatan diagnosisnya. Untuk pendekatan diagnosisnya ada semacam flow chart atau pathway-nya. Jadi dimulai dari yang pertama, seperti pada umumnya, pada semua pasien yang datang ke IGD, sudah pasti kita cek ABC-nya dulu ya. Udah pasti kita cek ABC-nya, lalu kita, misalnya pasien datang dengan weakness, lalu kita cek ABC-nya, jadi apakah ada gangguan respirasi dan gangguan kardiovaskular. Sebentar, annotate, ada di spotlight. Sebentar, hilang ininya kursornya. Lalu setelah kita tentukan ada di mana, apabila ada kelainan dari kardiovaskular dan juga respirasi, berarti yang kita tangani pertama adalah yang kardiovaskular dan respirasinya. Jadi kita stabilisasi airway, breathing, sama circulation-nya. Jadi ABC-nya terlebih dahulu. Selanjutnya juga kita harus bisa mencari secara cepat etiologinya yang membutuhkan intervensi-intervensi secara emergency, seperti misalnya ada stroke, berarti kita harus nyalakan code stroke, misalnya kita harus secara cepat. Lalu di sini juga ada GBS. Kenapa ada GBS? Karena pada pasien-pasien GBS juga ada pada yang kronik itu bisa menyerang ke otot-otot pernafasan, sehingga pasiennya juga akan mengalami gangguan pada pernafasannya. Selanjutnya juga ada, kalau misalnya pasien ini tidak mengalami keluhan kardiovaskular dan juga respirasi, artinya pasiennya aman, baru kita periksa nih apakah muscle weakness itu bersifat objektif, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan motorik yang tadi sudah disebutkan di awal. Lalu kita menentukan apakah ini unilateral atau bilateral, tapi kalau misalnya dia ternyata bukan objektif muscle weakness, jadi ternyata dia sifatnya itu adalah subjektif atau yang sifatnya lassitude atau kelemahan, jadi bukan masalah di motoriknya, maka kita harus mengakses lagi penyakit-penyakit sistemik yang mengancam seperti ACS atau ada sepsis. Oke, sekarang kita akan beralih menuju ke sini. Kalau misalnya pasiennya ternyata memang kelainannya itu adalah kelainan yang bersifat objektif. Jadi kita tanyakan apakah ini bilateral ataupun unilateral. Nah, pada kelainan bilateral itu sangat sering disertai dengan diminished mental status, artinya status mental yang menurun atau penurunan kesadaran biasanya pasiennya. Jadi kita bahas dulu ke slide selanjutnya. Nah, pada kasus bilateral kita tanyakan apakah ada penurunan kesadaran. Apabila ada, berarti kita bisa mengira-ngira bahwa ini ada suatu gangguan pada cerebral yang sifatnya bersifat luas. Apabila tidak disertai dengan penurunan kesadaran, maka kita lihat biasanya pasiennya itu ada UMN signs dan cranial nerve deficit, dan yang di sini yang penting itu adalah dan di garis bawahnya adalah si cranial nerve deficit-nya. Defisit saraf kranial. Apabila disertai dengan defisit saraf kranial, kita bisa menentukan bahwa mungkin lesinya ada di brainstem, ada di batang otak, karena asal dari si cranial nerve ini semua keluarnya dari brainstem. Jadi apabila disertai dengan cranial nerve, berarti kita bisa curiga ke arah brainstem. Lalu apabila pasien ini disertai dengan di sini tetraparesis, maka kita bisa menentukan bahwa dia lesinya tinggi.
di servikal, misalnya. Karena lesi servikal di sini dia bisa bermanifestasi ke tangannya dan juga kedua kaki. Tapi pada para paresis, di sini kita lebih curiga ke torakik atau lumbar. Kenapa? Karena misalnya lesinya di sini torakik atau di daerah lumbar, dia baru memberikan manifestasi paraparesis. Jadi apabila lesinya ada di torakik atau lumbar, dia tidak akan mengganggu pada bagian yang dipersarafi oleh si servikalnya. Oke, selanjutnya torakik, lumbar, lalu apabila ternyata lesinya ini bukan lesi UMN, jadi lesi LMN yang seperti kita udah periksa, misalnya arefleksia, hiporefleks, hipotonus, kita tanya lagi pada pasiennya, kita tentukan juga setelah pemeriksaan fisik apakah ini yang lebih bermasalah di lower extremity-nya, jadi di tungkai bawah atau di tungkai atas. Biasanya pada pasien-pasien dengan lower extremity itu biasanya ada di akut polineuropati di GBS, karena dia ascending paralysis. Jadi nanti akan dibahas juga di slide-slide selanjutnya. Lalu apabila keluhan di upper extremity dan lower extremity-nya itu sama, jadi sama aja, tidak ada yang lebih berat, kita tanyakan lagi, tentukan lagi, apakah dia lebih mengalami gangguan di proksimal ataupun distal. Apabila gangguannya lebih di proksimal, itu sangat-sangat ciri khas ke arah miopati. Sedangkan apabila dia gangguannya lebih ke distal, kita tanyakan lagi apakah ada gangguan okular, jadi misalnya matanya juga mengalami gangguan, ptosis lagophthalmos misalnya, atau ada gangguan oftalmoplegi. Nah, apabila iya, itu bisa kita curigai ke arah NMJ atau neuromuscular junction disorder. Biasanya diagnosisnya adalah miastenia gravis. Kita balik lagi ke tabel yang ada di slide sebelumnya, yaitu yang unilateral. Tadi kan kita udah bahas yang bilateral, sekarang kita bahas yang unilateral. Unilateral ini kita harus menentukan kira-kira dia di mana lesinya dengan cara kita tanyakan dan kita periksa apabila dia ada disertai dengan afasia, hemineglect, apraksia, visual deficit, nah mungkin dia ada lesinya di kortikal. Kalau misalnya lesi di lakunar biasanya disertai dengan pure motor atau pure sensorik. Nah, ini pernah kita bahas juga nih di open class sebelumnya di Study Cito. Lalu tadi seperti yang sudah disebut di sebelah sini, bahwa brainstem lesion biasanya berhubungan dengan cranial nerve deficit. Apabila itu tidak berhubungan dengan sentral, berarti kita assess periferal nih, apakah ada radikulopati, jadi kita tanya apakah dia mengikuti garis myotomal tertentu, dermatomal tertentu. Jadi ini lebih ke arah si myotomal sama dermatomalnya, ada pattern khusus atau tidak. Lalu ada peripheral nerve injury atau entrapment atau enggak, nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Oke, ini adalah pola berpikir secara besarnya ya. Selanjutnya untuk menentukan lokasi lesi, biasanya kita tentukan dulu dia generalized atau bukan. Generalized itu biasanya kita bagikan tadi neurological atau non-neurological. Lalu apakah ini berhubungan dengan penyakit kardiovaskular, muskuloskeletal, anemia, dan lain-lainnya, kita udah harus bisa singkirkan. Lalu untuk yang non-generalized, kita bagi menjadi unilateral, distribusi khusus, dan bilateral, di mana unilateral ini masih bisa dari cranial nerve, sistem saraf pusat, atau sistem saraf perifer. Untuk distribusi khususnya, ada yang di motor korteksnya, masalah di spinal cord-nya, atau di saraf perifernya, ini distribusinya khusus seperti gambaran tadi myotomal dan dermatomal. Untuk yang bilateral, kita tentukan juga lebih ke proksimal atau distal, atau dia memiliki distribusi yang spesifik. Oke, sekarang kita akan bahas di bilateral ini dulu, lokasi lesinya. Untuk lokasi yang proksimal, biasanya pasien datang mengeluhkan kesulitan ekstensi atau fleksi lehernya. Karena dia lokasinya, ini di leher itu kan ototnya lebih otot proksimal ya, lebih dekat dengan sumbu tubuh. Contohnya, ini gambarnya pada gambar bayi. Sebenarnya pada bayi ini normal, cuman saya tidak bisa menemukan foto orang dewasa yang lehernya seperti ini. Jadi biasanya ini di orang dewasa gitu ya, contohnya misalnya. Jadi dia kesulitan ekstensi leher. Jadi misalnya pada saat dia mau bangun tidur atau dia dari posisi duduk dia mau bangun, jadi ada lehernya itu ketinggalan atau lagging. Jadi ada kesulitan untuk mempertahankan dari muscle, dari otot, dari leher.
atau kesulitan duduk. Jadi kesulitan duduk di sini yang dimaksud adalah pasiennya itu kalau duduk langsung dijatuhin dan dia juga susah berdiri. Langsung dijatuhin ini adalah karena dia ada kelemahan di otot-otot proksimal, di bagian paha, ya, di bagian pelvisnya, itu ototnya dia tidak bisa mempertahankan, karena kalau kita duduk kan kita tidak dibanting ya sebenarnya. Jadi kita pelan-pelan, tapi itu membutuhkan otot-otot proksimal. Jadi pada pasien dengan gangguan otot proksimal, biasanya dia kalau duduk langsung dibanting. Lalu yang ciri khas juga nih dari miopati yaitu si Gower sign. Gower sign ini itu khasnya dari si Duchenne muscular dystrophy atau DMD, di mana dia itu kelemahan dari otot proksimalnya sehingga kalau misalnya dia dari posisi duduk di lantai dan harus berdiri, dia nggak bisa langsung berdiri, tapi dia harus menggunakan bantuan tangannya, bantuan kaki yang bagian distal, lalu biasanya dia harus mempertahankan, bagian kakinya terlebih dahulu baru dia bisa berdiri. Jadi dia nggak bisa berdiri langsung seperti kita. Itu yang disebut dengan Gower sign. Lalu untuk yang distal, biasanya pasiennya kita periksa, silakan jalan maju mundur dengan berjinjit, dia akan mengalami kelemahan karena itu posisinya di distal, menggunakan otot distal. Atau biasanya sulit menggenggam, misalnya dia lagi pegang cangkir, terus dia bilang, kok jadi jatuh, lemes tangannya, pergelangannya, dan juga ada foot drop. Untuk yang proksimal, kita bisa mengarahkan kecurigaan kita ke muscular dystrophies, myopatis ya, dan juga miastenia gravis. Untuk yang distal, kita perlu tentukan apakah jangan-jangan ini early motor neuron disease atau peripheral gangguannya. Untuk lokasi lesinya yang bagian unilateral, kita perlu pikir, ini adalah poin-poin yang perlu kita pikirkan. Unilateral bisa berasal dari lesi kortikal, lakunar, batang otak, radikulopati, plexopati, dan juga cedera saraf tepi. Sehingga yang perlu kita tanyakan adalah, apakah pasien ini ada afasia, apraksia, dan agnosia? Dia mungkin lesinya lebih di atas ya, di kortikal dan subkortikal. Lalu apakah pasien ini disertai dengan facial drop? Nah, untuk facial drop ini khusus. Jadi kita akan singgung sedikit, di mana facial drop ini itu kan berhubungan dengan cranial nerve 7. Tapi cranial nerve 7 itu kan ada yang sentral dan ada yang perifer. Pada pasien normal, ketika kita suruh tutup mata secara kuat dan juga menyengir atau senyum gitu, giginya dibuka lebar, ini bisa karena ini semuanya jarasnya intak ya. Nah, ternyata pada pasien dengan gangguan cranial nerve 7 palsy yang sifatnya sentral, dia berarti gangguannya track-nya dari sini dan dia kan menyilang ya. Track di sini dan dia distribusi dari hemisfer kiri menuju ke facial sebelah kanannya intak, jadi pasiennya tetap bisa tutup mata dan bibirnya juga masih bisa nyengir, tapi karena ada stop di sini, dia bibirnya ini ada drop atau lip drop kita bilang ya. Tapi kenapa pasiennya masih bisa menutup matanya? Yang sebelah kiri, karena ternyata track-nya itu ada track tambahan dari hemisfer sebelah kiri. Dia ada track tambahan, jadi masih ada sparring, masih ada sisa, masih bisa dibantu dari yang jarak sebelah sini. Tapi pada keluhan cranial nerve 7 palsy yang sifatnya perifer, berarti masalahnya bukan di atas ya, bukan di korteks lagi. Dia udah di bawah-bawah. Berarti track-nya ini mengalami gangguan, baik track dari sebelah kanan maupun track dari hemisfer sebelah kiri. Sehingga pada pasien ini, ketika kita suruh tutup matanya, dia juga nggak bisa, karena udah nggak ada saraf atau kabel-kabel yang sifatnya dari hemisfer sebelah kiri. Kabel cadangannya udah nggak ada. Jadi pasiennya dua-duanya matanya juga nggak bisa nutup, bibirnya juga ada lip drop. Nah, itu kita bisa bedakan apakah dia keluhan bersifat sentral atau mungkin keluhan yang bisa disebabkan dari stroke, misalnya atau ada tumor, atau dia sifatnya perifer yang biasa kita sebut sebagai Bell's palsy. Oke, next kita ada tanyakan juga dari distribusi myotomalnya, karena itu bisa menentukan kira-kira selevel mana sih yang mengalami gangguan. Nah, ini kan ada distribusi myotomal-myotomal tertentu ya. Saya bagian atas yang mengatur diafragma, lalu biasanya yang di bagian bawah S3 sampai S5 ini mengatur bladder. Jadi kita tahu nih kira-kira setinggi mana sih ada lesinya. Nah, ini ada secara singkat aja sih menunjukkan bahwa di setiap
level itu memiliki gejala yang berbeda dan manifestasi yang berbeda, kelemahan yang berbeda, lalu refleksi juga berbeda. Misalnya contohnya di L5, dia ada nyeri yang radiating atau menjalar ke bagian lateral dari paha, lalu lateral dari gastrocnemiusnya atau betisnya, dan juga menjalar ke dorsum atau dorsum kaki dan juga grade 2. Jadi akan berbeda dengan lesi-lesi yang letaknya misalnya lebih di atas atau lebih di bawah. Itu sih, mengapa kita penting untuk menentukan di mana kira-kira level lesinya.